Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Allahumma salli wa sallim 'ala Sayyidina Muhammadin مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفتح بها لنا فتوح العارفين وتفقهنا بها في الدين وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Teman-teman, para pemirsa dimanapun berada, alhamdulillah malam hari ini kita bisa berkumpul kembali untuk bersama-sama cari ilmu. Cari ilmu tujuannya adalah untuk semakin mengenal yang menciptakan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita kenal sama Allah, maka hidup itu menjadi mudah. Hidup itu menjadi menyenangkan, hidup itu menjadi ringan. Hidup ini jadi berat, jadi susah, jadi tidak menyenangkan karena kita belum kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin kenal, semakin gak pengen kenal yang lain. Semakin kenal Allah, semakin gak pengen kenal yang lain. Tapi kalau sudah kenal Allah, nanti sama Allah dikenalkan sama yang lain. Mumet jenengan. Ya sudah, nanti kalau udah waktunya paham sendiri. Ya. Ikhwani rahimakumullah, boleh kita jawab tadi, kunci rezeki yang paling mujarab. Berdasarkan pengalaman saya, rezeki itu kan rahasia ilahi. Masing-masing punya jatah sendiri-sendiri. Itu ilmu pasti ya. Akidah. Ada yang jatahnya selama hidup 1 triliun, ada yang jatahnya selama hidup ya 100 juta, ada yang jatahnya selama hidup 200 juta bab duit. Ada yang jatahnya pinternya EQ-nya 200, bu model kayak ngopong. Ada yang jatah EQ-nya 130, EQ-nya 120. Ada jatahnya sendiri. Ada yang jatahnya nikah, ada yang jatahnya sampai meninggal jomblo. Orangnya juga hadir nih. Entah di mana maksudnya ya. Hadir. Mau suruh nikah aja kakek mikir. Ada yang jatahnya punya anak. Ada yang jatahnya nggak punya anak sampai meninggal dunia nggak punya anak. Itu jatah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang maha memberi, Allah yang maha membagi. Terserah Allah. Tapi itu ilmu langit. Lauhil Mahfud. Ummul Kitab. Catatan rahasia. Jangan kemudian kamu mengatakan, Yai, saya hitung-hitung tuh memang di Lauhil Mahfud jatah saya melarat. Masya Allah, sakti betul kamu. Jadi ya saya bekerja berupaya ya percuma ya tetap melarat ya. Jadi ya sudahlah saya tak iktikaf di masjid ngawur. Ini dalil palsu nih. Ini males. Tapi cari dalil akhirat ya kan. Sebetulnya malesnya luar biasa. Menuruti hawa nafsu tapi ngakunya ahli akhirat. Masing-masing kita nggak tahu jatah rezeki. Maka disuruh optimis untuk dapat rezeki yang banyak. Islam itu mengajarkan optimis dapat rezeki yang banyak. Karena rukun Islam ada 5. Salah satunya haji, salah satunya zakat. Betul. Zakat ini nisabnya ya lumayan. Haji itu biayanya juga besar zaman sekarang. Maka kita harus punya semangat jadi orang yang punya duit banyak. Tapi berkah, manfaat, gak maksiat. Caranya gimana? Kita kerucutkan ke berarti urusan duit nih ya, urusan duit. Berdasarkan pengalaman saya tidak ada rahasia sih. Enaknya piye iki? Ya udah. Gak ada yang lebih hebat untuk membuka keran rezeki ngerojok gak mandek-mandek seperti berbakti sama orang tua. Birrul walidain. Jadi kalau pengen rezekinya gerojok, bakti sama orang tua. Kalau pengen hidupmu mumet, ruwet, ya, silahkan kurang ajar terus bapak ibu. Tak jamin ruwet mumet. Tapi kalau pengen hidupmu enak, seger, ayam, adem, rezeki gerojok, model apapun. Enak gitu dapatnya. Bakti sama orang tua. Satu kalimatnya Nabi SAW kok. Satu kalimat.
Allah tidak akan menghentikan rezeki dari seorang hamba selama hamba itu mau mendoakan orang tuanya. Baru sekedar mendoakan orang tua itu menyebabkan rezekinya nggak putus. Lah kira-kira kalau dulangi bapak dulangi ibu dulangi itu maksudnya ya dulang ono tenan atau ya disiapkan makan yang enak, minum yang enak, tempat tidur yang enak, ya macam-macam cepakno gitu loh. Golek duit niat buat orang tua. Lah kamu cari duit niat gue temu. Sorry bro. Makanya seret. Paman saya yang dulu hadir waktu ada hadir waktu Isra Mi'raj itu ya. Habib Ali Al-Habsyi itu paman saya. Pernah didatangi beberapa pelajar dan juga dosen. Karena paman saya kan pengusaha batik itu. Ditanyai, "Pak Ali, saya mau tahu resepnya Pak Ali ini kok bisnisnya lancar, rezekinya gerojok. Resepnya apa?" Paman saya balik nanya, "Udah kerja ya? Kerja ya. Kamu kerja buat apa?" "Anu Pak Ali, saya pengen beli rumah yang besar. Kamu, saya pengen beli mobil. Kamu, oh saya pengen beli ini. Kamu, saya pengen beli ini." Kata paman saya, "Pulang dari sini, jangan ada yang kerja. Gak akan sukses kalian. Gak usah kerja aja, gak akan sukses." "Loh, gimana Pak Ali?" "Nah kamu cari duit, cuman untuk beli rumah, beli mobil, semua untuk perutmu kok itu. Untuk kesenanganmu." Bahasa saya perutmu itu kesenanganmu, ya untuk kesenanganmu. Kalau kamu mau dapat rumah, mau dapat mobil, mau dapat sawah, mau dapat istana, mau dapat semuanya, cari semuanya untuk senangkan orang tuamu. Selesai. Kalau semuanya untuk menyenangkan orang tua, selesai. Gak mungkin hidupmu gak bahagia, gak mungkin. Makanya golek bojo ki sing bener. Lah kamu cari istri cuma untuk menyenangkan perutmu kok. Makanya ruwet uripmu. Cari istri untuk senangkan orang tuamu, istri yang bisa bantu orang tuamu, istri yang bisa membuat tersenyum orang tuamu, bukan menangis orang tuamu. Begitu pula suami, menurut Mbak. Habib Novel bersemangat. Kalau bentak-bentak tuh bab begini loh, ngamuk. Oh. Bab yang begini tuh semangat lah. Ya semangat lah, ngajak orang bekti sama orang tua. Jelas semuanya? Dah, nanti diterus-teruskan nangis, cukup. Lanjut, buka, mumpung saya lagi apian ini. Ting ting. Iya. Bib, saya minta didoakan agar suami saya lepas dari istri barunya. Aduh, kacau ini. Istri barunya katanya selingkuhannya itu, kurung istri baru. Jadi kan kalau konangan namanya selingkuhan katanya si mbak yang WA tadi itu. Kalau nggak konangan kan bukan selingkuhan ya, istri. Saya doakan semoga ibu bersama istri barunya suami hidup rukun. Ya, damai, rukun, menuju Allah Ta'ala, masuk surga bareng nanti insya Allah. Dan saya doakan suami ibu jadi suami yang betul-betul bijak, baik terhadap semua istrinya. Bisa menjalankan syariat Allah dengan benar kepada istri-istrinya. Selamat dunia akhirat, masuk surga, nggak pakai hisab. Amin. Gue nak doa apa? Ya untuk lo. Maksudnya dapat doa, dapat bagian doa. Jangan mendoakan rumah tangganya orang berantakan, insya Allah. Apalagi minta doa yang begitu, nggak baik. Ya enggak baik. Saya enggak mau doakan yang seperti itu. Terserah Anda setuju atau enggak setuju, saya seperti ini. Enggak setuju boleh loh ya? Enggak setuju boleh. Lanjut. Nah. Cara menjauhkan dari kebiasaan maksiat. Hawa nafsu yang berlebih. Ya, misal titik. Wah, itu kalau saya sebutkan nanti kan enggak enak di YouTube ini. Titik gitu loh, sebab nafsu-nafsu gitu loh ya. Mikir dewe gitu ya. Ya, ini kaitannya nafsu syahwat. Cara menjauhkannya gampang. Rabio. Nikah susah. Saya tuh heran sama orang yang bilang nikah susah. Saya ini loh susah nahan nikah. Paham enggak? Yang lain kau teriak, "Habib saya susah nikah, saya tuh bingung. Saya ini susah nahan nikah, susah. Tuh, ngomong itu kan akeh ya. Tapi saya tahan, jangan nikah. Lah kamu kan masih gampang toh ya. Cari perempuan, tinggal parani orang tuanya, anakmu untukku boleh dan tidak. Ya udah nggak boleh, tonggone parani. Bu, anak perempuanmu bahasa boleh enggak? Kamu siapa? Pokoknya saya hamba Allah, Rasulullah. Kaget, kowe rada edan pancen. Tolak pindah meneh sak kampung terkenal. Wah, akhirnya wentuk, Masya Allah. Akhirnya dapat. Kakak mikir, syahwat nggak kuat, terpaksa saya begitu. Nggak ada terpaksa begitu. Lebih baik terpaksa saya nikah, kan begitu ya. Tapi orang tua saya menghalang-halangi. Lah itu tuh ibu bapak itu dosa. Kalau sampai ada orang tua menahan-nahan anaknya laki-laki maupun perempuan untuk tidak segera menikah,
maka setiap perzinahan yang terjadi orang tua menanggung dosanya. Kapokmu kapan? Itu ada tuh di atas orangnya hadir. Bukan yang menahan-nahan loh, yang mau nikahkan anaknya segera ada di atas, insya Allah. Betul Ibu-Ibu? Loh tuh, baru nunggu kayak gini, alhamdulillah sadar. Nah, ya nikah. Beb, nikah masih agak susah Beb, ya udah solusi berikutnya. Ya kurangi makanan yang menimbulkan syahwat. Oh cuma makan sate terus. Ya, kurangi makanan yang menimbulkan syahwat. Makan yang membuat tidak timbul syahwat. Apa guys? Mikir dewe aku gak roh. Ya, cari di Google makanan yang tidak menimbulkan syahwat. Nah, cari nanti kan keluar di YouTube ya. Bahkan ada mungkin cara mengolah makanannya. Kemudian ya puasa. Ya puasa. Jangan dikira kalau puasa kemudian syahwat gak kuat. Kadang di puasa syahwatmu gede loh ya. Oh iya perutnya dikosongkan tapi pikirannya dipenuhi kok. Jadi puasanya tuh saya udah puasa Beb, tapi kok Nabi nyuruh kamu puasa bukan nahan lapar dan dahaga. Puasa dalam arti yang sebenarnya perutnya dijaga, pikirannya dijaga, hatinya dijaga. Lah kamu tidak. Weteng tok sing mbok jaga liyane gak. Jelas? Alhamdulillah. Terus terakhir caranya tadi buat yang tadi itu, kumpul sama orang-orang yang mampu menahan syahwat. Jangan orang-orang yang hobinya lihat handphone yang gak genah. Ya, kumpul sama teman-teman yang ngajak untuk taat. Nanti insya Allah bisa membantu kita menghindarkan syahwat. Amin. Nah, yang paling penting, ya ojo nonton sing ayu-ayu. Mau nggak pengen muncul syahwat, nonton sing ayu. Nonton film sing ngono-ngono. Naudzubillah min dzalik. Lanjut. Ting. Wah, pertanyaan banyak banget. Ya, asik naik turun. Tik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bib, nyuwun sewu. Apa amalan dan wirid supaya kita tenang dan gak gelisah di saat menghadapi ujian penyakit? Nah, nyuwun dungane Bib. Wassalam. Sehat selalu insyaallah amin. Saya selalu rutin dan selalu mengikuti ceramah jenengan di TV Nabawi. Oh ya, pemirsa Nabawi TV dimanapun Anda berada, jazakumullah khairan, selalu ikut kajian bersama kami ya, karena channel YouTube Majlis Ar-Raudhah dan Habib Novel Idrus ini juga disiarkan oleh Nabawi TV dan juga channel-channel teman-teman yang lain. Saya terima kasih kepada siapapun yang sudah ikut membantu dakwah ini. Nah, amalan apa biar tenang? Gampang. Amalan biar tenang itu ingat ada Allah, selesai. Dan jenengan ngamalkan amalan macam-macam, nggak ingat ada Allah kan berarti ya nggak ngamalkan tuh. Ingat ada Allah bagaimana? Nah kalau ada Allah masa masih risau? Saya mau nanya, nggak punya duit, apa yang buat gelisah? Mesti nggak punya kerjaan, betul? Nggak ada tabungan, betul? Banyak tagihan, betul? Jadinya apa? Gelisah, benar? Kalau kamu punya tabungan 200 juta, dikeluarkan dari perusahaan, punya tabungan 200 juta, tenang atau gelisah? Tenang. Jadi yang buat tenang kamu duit 200 juta, betul? Ketika kamu nggak punya duit 200 juta, dikeluarkan dari perusahaan, banyak tagihan, tenang apa jeglek? Jadi yang buat kamu jeglek apa? Nggak punya duit, banyak tagihan. Pertanyaan saya, lantas dalam hidupmu ini, di mana kamu letakkan Allahmu? Nengdi. Mosok ada uang, nggak ada uang buat hati berubah, kan ya rugi. Ada Allah. Punya uang, ada Allah. Uang bisa hilang, Allah nggak mungkin hilang. Nggak punya uang, ada Allah. Allah selalu bisa, maha kuasa, maha. Pasti beres. Kalau saya ikuti caranya Allah. Tahu itu dulu. Setelah tahu itu, ya silakan amalan yang diajarkan Nabi SAW, apapun itu amalkan. Apapun amalannya selesai. Sholat 5 waktu itu udah cukup sebetulnya. Kalau yakin, perkaranya kan kita nih ya iman gak cetok. Naik, ambiu. Iman itu biasa kan pasang surut itu kan kok di laut, pasang surut gak banyak ya. Pasang surutnya laut tuh. Pagi sore itu udah banyak kan? Gak banyak. Tapi kalau iman kita, pasang dikit, surut, sat, entek, bukan surut, entek, sat, itu habis tuh iman kita itu, habis. Makanya kita sholat pun masih, ya begitu. Kuatkan iman, yakinnya sama Allah Ta'ala. Allah itu maha ada. Alhamdulillah, boleh tambah lagi. Pokoknya asal kanan kiri, coba ngawur, kalau jenengi kok ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin bertanya Abi, bagaimana cara menghadapi suatu keadaan yang membuat kita dikecewakan? Ya, dari Pontianak Kalbar, tadi Samarinda sekarang Pontianak. Cara menghadapi suatu keadaan yang membuat kita dikecewakan. Wah, gampang itu. Supaya buat Habib Novel gampang semua. Urip ki gampang kok. Emang hidup susah? Enggak. Yang membuat kamu kecewa karena kamu tidak bergantung kepada yang maha tidak mengecewakan. Kamu bergantung pada manusia, pada perusahaan, pada kantor, pada teman, pada tabungan. Mesti kecewa. Makanya
untuk menghadapi semua keadaan, Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Katakan yang ada hanya Allah yang Maha Esa, Allahus samad. Allah tempatnya bergantung. Jadi mau ditipu kayak mau diapakan kayak tenang saja. Wis biasa. Dihapus ya menungso wis ngono kuwi. Bojoku rabi meneh wong lanang iso ngono, biasa. Biasa. Istri saya tergoda oleh pria, yos wong wedok digodoki ya biasa. Perempuan digoda biasa. Kalau istrimu tergoda itu luar biasa. Berarti kamu biasa-biasa saja. Makanya dandani dirimu, jangan salahkan yang lain. Perbaiki dirimu. Terus tenang, ada Allah. Dongakno. Allah. Minta sama Allah, doa gitu, nyantai dia. Habib usaha saya jatuh, biar ki lahir yuk tiba kok. Kalau kamu tidak tiba kan ya nggak lahir. Maksudnya brojol kan ya. Keluar seperti itu. Tidak punya apa-apa, tiba-tiba jadi punya baju, bisa melari, bisa mencolot. Kalau sekarang kamu jadi nggak punya apa-apa lagi ya biasa, nanti mati ya nggak punya apa-apa, dikubur ya cuma dikasih kain, gitu aja kok repot. Menungso, warna-warni urip ya ngono, kadang maju, kadang mundur ya, kadang naik, kadang turun, nyantai saja gitu loh. Pak, kok nggak punya duit? Biasa manusia. Ya, oh, nanti kan ya insya Allah punya lagi. Sekarang ya, lagi nggak punya ya dinikmati. Karena nikmat itu bukan duit toh. Aku gumun menungso loh, nikmat kok duit, urip duit, ruwet duit, Masya Allah, Tuhanmu. Aku nggak ngomong loh. Saya nggak bicara gitu loh. Saya ngomong gitu, kalian bicara sendiri. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Lanjut. Saya lagi asik.